Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah ada amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau ketahui sehingga belum diamalkan. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkhidmat kepada seorang Yahudi yang sangat sepuh yang buta kedua matanya di suatu sudut desa. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bergegas menuju ke tempat yang dimaksud dengan tidak lupa membawa makanan. Setelah pintu diketuk, dipersilakan masuk, lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menyuapi makanan, ya. Tidak dilembutkan terlebih dahulu, tidak sebagaimana Rasulullah SAW dulu kalau menyuapi makanan dilembutkan dahulu, ya, karena memang sudah tidak punya gigi supaya bisa langsung ditelan. Maka nenek ini kemudian bertanya, kamu siapa? Lalu kemana orang yang biasa menyuapi saya? Dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, saya adalah Abu Bakar, teman dari yang biasa menyuapi nenek. Beliau sekarang sudah meninggal dunia. Mendengar bahwa orang yang biasa menyuapi beliau itu sudah meninggal dunia, maka nenek ini sangat sedih sekali, menangis terseduh-seduh mengingat kebaikan-kebaikan yang begitu kasih sayang penuh kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai disuapi, kemudian nenek ini mengucapkan terima kasih dan berkata, wahai anakku, aku tidak bisa membalas budi kamu, maka aku hanya bisa menasihati sebagaimana aku selalu menasihati orang yang biasa menyuapi aku makanan. Aku berpesan kepada kamu, hati-hati kamu terhadap orang yang namanya Muhammad. Orang itu sangat berbahaya sekali. Orang itu pembawa ajaran sesat, ya, membawa ajaran yang bertolak belakang dengan agama nenek moyang. Maka kamu jangan sampai terpengaruh dengan dia. Jangan sampai kamu didekati dengan dia. Jangan sampai kamu mendengarkan pembicaraan dia. Dia itu seorang penipu, seorang penyihir, ya. Kamu nanti akan terpengaruh dan nanti kamu akan terjebak dengan ajaran sesatnya. Sampai di sini sahabat Abu Bakar radhiyallahu an heran. Kalau begitu Rasulullah SAW sampai beliau wafat tidak pernah menyampaikan ajakan untuk beriman kepada Allah. Sampai beliau wafat bahkan tidak memperkenalkan siapa jati diri beliau. Terbukti sampai detik itu nenek itu tidak tahu kalau yang selama ini telah berkhidmat kepada beliau, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berterus terang, nek, tahukah nenek orang yang telah berkhidmat selama ini kepada nenek? Ya, itulah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwa orang yang selama ini dicaci, dimaki, difitnah itu adalah ternyata justru yang telah berkhidmat dengan sebaik-baiknya kepada beliau, maka nenek Yahudi ini pun kemudian akhirnya menyatakan diri masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa ternyata di balik perkhidmatan kita, perkhidmatan Rasulullah SAW, ya, kepada Yahudi ini, Allah SWT simpan hidayah. Artinya dalam setiap perkhidmatan kita, ya, setiap pelayanan kita, dan kita ini adalah semua pelayan-pelayan umat, ya. Apakah itu petani, pedagang, dokter, perawat, insinyur, kita ini semua adalah pelayan umat. Sesungguhnya di balik layanan kita itu Allah SWT telah sediakan hidayah. Tinggal bagaimana kita pasang niat sebelumnya. Ketika kita pasang niat dalam melayani umat, dalam rangka kita berdakwah, maka insya Allah suatu ketika nanti Allah SWT akan jadikan layanan kita kepada umat sebagai asbab orang itu mendapatkan hidayah.
Maka penting sekali siapa pendiri kita yang memberikan layanan kepada umat dalam bentuk apapun, jangan lupa pasang niat dakwah, sehingga layanan kita kepada umat itu tidak akan sia-sia, ya, hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja, melainkan akan mendapatkan keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi, yaitu hidayah yang bercurah-curah, dan kita akan mendapatkan pahala sehingga berterusan, ya. Ketika orang itu kemudian beramal baik, kita juga akan mendapatkan amal yang tiada putus-putusnya. Yang kedua adalah bahwa hikmahnya, dakwah itu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi, ya. Dai itu siapa? Ya. Dai itu siapa? Dai itu siapa saja. Siapa saja itulah dai. Petani, pedagang, ya, dokter, perawat, insinyur, guru, dan sebagainya. Itu dai. Ya. Jadi ketika kita bertemu dengan siapapun, kita hendaknya katakan, ya, yakinkan, fahamkan, Bapak itu dai. Oh bukan Mas, saya itu seorang petani. Iya Pak, Bapak itu petani yang dai. Wah Mas, saya itu Al-Quran nggak hafal ya, saya hadis nggak hafal. Meskipun Bapak belum hafal Quran, belum hafal hadis, Bapak itu dai. Wah Mas, saya itu jangankan bicara di depan ratusan ribuan orang, di depan beberapa orang saja saya itu gemeter, ndruk-ndruk, tidak bisa ngomong, demam panggung. Maka katakan Pak, yang namanya dakwah itu tidak harus di atas panggung, kemudian dengan hafalan Quran, dengan dalil-dalil hadis dan sebagainya, tidak harus. Ketika Bapak mengajak, itu Bapak sudah dakwah. Jadi dakwah itu mengajak. Mengajak apa? Mengajak manusia dari mencintai makhluk kepada mencintai Allah. Itu dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak manusia dari mencintai mal, harta, benda, materi, kepada mencintai amal. Dakwah itu apa? Mengajak manusia yang tadinya mencintai kehidupan dunia, ya, mencintai kepada kehidupan akhirat. Maka siapa saja, ya, yang mengajak manusia dari mencintai makhluk kepada mencintai Allah, yang dari mencintai mal, mencintai kepada amal, yang tadinya mencintai kehidupan dunia menjadi mencintai kehidupan akhirat, maka dialah dai. Jadi jangan kita membatasi, ya, jangan dibatasi. Jangan kita mengatakan ya dakwah itu ya seperti saya ini dai yang nyunnah, ya. Lainnya bukan dai, ya, bukan dakwah yang sunnah. Jangan begitu. Itu kita berarti tidak paham, ya. Kita berarti wawasan kita sempit tentang apa itu dakwah, siapa itu dai, bahwa dai tidak bisa dibatasi, dan juga dakwah itu sangat luas, tidak bisa dibatasi. Itulah pentingnya kita memiliki wawasan yang sangat luas, ya. Sangat luas. Sebetulnya agama itu memiliki pilar-pilar, yang mana pilar-pilar ini wajib mutlak harus ada agar agama ini kekal abadi sampai hari kiamat kelak, agar agama ini bisa sampai kepada seluruh manusia, sampai kepada manusia yang terakhir lahir. Ada 4 pilar agama yang wajib kita muliakan, yang wajib kita jaga hubungan baik dengan mereka. Pilar yang pertama adalah para ulama musonib, ya, pengarang kitab. Nah, beliau-beliau inilah yang menjamin keabadian Islam, ya, ajaran Islam, sehingga orisinil sampai nanti di akhir zaman, sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, bahkan sampai nanti akhir zaman. Dengan adanya beliau-beliau ini, agama ini terjamin akan abadi dan tetap orisinil sampai akhir zaman. Pilar yang kedua adalah ulama, pimpinan pondok pesantren dan santri-santrinya. Beliau-beliau inilah yang kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca kitab-kitab agama, cara kemudian mempelajari, menerangkan apa isi dari kitab-kitab yang telah dikarang oleh para musonib ini dan santri-santri ini, ya.
Tanpa mereka kita tidak akan mungkin bisa mengetahui isi dari kitab-kitab yang telah ditulis dikarang oleh para musannif. Kemudian yang pilar ketiga adalah para ahli-ahli dakwah. Nah, beliau inilah yang kemudian menyampaikan secara langsung kepada umat manusia. Didatangi umat manusia dimanapun berada, dikumpulkan umat manusia, disampaikan tentang agama, ya, diajarkan secara ringkas, secara praktis yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya yang sangat menarik, menyenangkan. Inilah kepentingan dari ulama-ulama ahli dakwah, sehingga kita penting sekali menjaga hubungan baik dengan pilar-pilar agama ini, sehingga kita senang mendengarkan agama, senang mengikuti, kemudian ada gairah untuk mengamalkan, ada kemudahan untuk mengamalkan asbab daripada ulama-ulama da'i. Kalaupun agama ini sudah diabadikan melalui tulisan-tulisan para musonif, ahli pengarang kitab, kemudian diajarkan oleh ulama-ulama di pondok pesantren, disampaikan oleh para da'i, tetapi kalau hati manusia itu beku, kasar, kaku, dan kotor, itu tidak akan bisa menyerap, tidak akan bisa masuk agama ke dalam hati kita. Ya, padahal kata-kata Nabi ada segumpal daging yang kalau itu baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Segumpal daging adalah hati. Ya. Maka hati ini perlu dilembutkan, perlu dibersihkan, perlu dijernihkan. Nah, pilar keempat adalah ulama ahli thariqah. Beliau inilah yang melatih umat manusia untuk melembutkan hati, untuk membersihkan hati agar hati ini bersinar-sinar, agar hati ini bisa memahami, masuk agama ke dalam hati, sehingga nanti akan merubah segala-galanya, merubah cara berpikir kita, merubah perilaku kita, merubah kepahaman kita, merubah akhlak kita, menjadikan amalan-amalan agama wujud dalam kehidupan kita. Inilah 4 pilar agama yang wajib kita jaga hubungan baik dengan beliau. Selain itu, kita pun wajib harus menjaga hubungan terhadap sesama kita. Ya, jangan kemudian kita lalaikan ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang mafhum, artinya jika umat manusia ini, umat Islam ini kemudian mengagungkan dunia, lalai dari amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian saling caci mencaci, ya, tidak kemudian saling kenal mengenal, ya, saling merasa lebih baik, maka Allah SWT tidak akan pandang mereka. Allah SWT akan angkat kefahaman agama. Walaupun kita belajar agama, belajar Quran, hadis, tetapi kalau kita mengagungkan dunia, meletakkan dunia di depan daripada agama, ya, agama dijadikan sarana, dunia tujuan, ya, bukan sebaliknya. Dunia itu sebenarnya sarana, agama dijadikan tujuan. Kalau dibalik, agama dijadikan sarana, dunia dijadikan tujuan, maka kita tidak akan pernah memahami hakikat daripada agama. Dan Allah SWT tidak akan pandang diri kita, dan ketika kita tidak dipandang oleh Allah SWT, maka kita akan binasa. Ya. Sehingga penting sekali kita juga menjaga hubungan di antara sesama kita. Bagaimana kemudian kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kalau kita betul-betul hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan melihat yang lain. Perbedaannya perbedaan, ya. Memang Allah SWT menciptakan kehidupan duniawi itu dengan berbeda-beda. Itulah kehendak Allah. Di balik itu ada rahmat, ya. Justru kalau diciptakan kita sama semua itu, ya, bagaimana mungkin, ya, wajah kita sama semua, pekerjaan kita sama semua, dokter semua, petani semua, ya nggak mungkin. Itulah satu rahmat dari Allah SWT. Jadi yang penting bagaimana kita hanya mengharap ridho Allah SWT. Maka perbedaan-perbedaan itu jangan dipermasalahkan, jangan diperuncing, jangan dipertentangan, jangan dijadikan kemudian kita bermusuhan. Carilah hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Yang penting pokoknya Allah ridho, maka selebihnya tidak ada masalah. Dengan begitu insya Allah Allah SWT akan satukan hati kita. Seperti tubuh kita, tangan jelas beda dengan kaki, mulut dengan telinga beda, mata dengan hidung beda, jantung, paru-paru beda, semuanya beda, tapi menyatu dalam satu tubuh. Dan
hatinya satu. Yang penting hatinya satu. Ketika umat Islam satu hati, maka Allah SWT barulah nanti akan memandang kita dengan penuh kasih sayang dan akan menolong kita dengan sepenuhnya. Dan ketika pertolongan Allah SWT datang, seluruh masalah kita yang sekarang ini akan selesai dengan sebaik-baiknya. Jadi cara menyelesaikan masalah-masalah kita ya dengan kita satukan hati umat Islam. Tidak usah kita bahas perbedaan-perbedaan ya. Jadilah kita umat yang satu ya. Umat wahidah, satu hati. Maka insya Allah nanti pertolongan Allah yang akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Jadi begitu caranya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.